Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar tertulis. Hukum yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam negara, menjadi sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Setiap produk hukum seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan yang lain harus bersumber dari dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada untuk melaksanakannya. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan perumusan pada cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam arti sanubarinya. Suatu cita-cita moral yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, baik dalam lingkungan bangsa Indonesia sendiri maupun dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Di dalamnya pun telah terlukis pandangan hidup dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pokok pikiran pertama, negara. Begitu bunyinya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurun waktu 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan amandemen pertama yaitu perubahan atau amandemen UUD 1945 pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Perubahan amandemen kedua terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan UUD 1945 tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan serta perubahan 6 bab. Perubahan amandemen ketiga berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dari 3 bab tambahan. Perubahan amandemen keempat berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 pada sidang umum MPR. Terdapat 13 pasal
2 pasal tambahan dan perubahan 2 baru. Yang selanjutnya, dinamika perubahan UUD 1945. Yang pertama, pelaksanaan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945 sampai 29 Desember 1949. Pada awal kemerdekaan Indonesia, NKIP mengusungkan gagasan pemerintahan parlemen karena khawatir dengan pemberian kekuasaan yang begitu besar pada presiden oleh UUD. Yang kedua, pelaksanaan UUD pada masa Orde Lama Demokrasi Terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Yang ketiga, pelaksanaan UUD 1945 masa Orde Baru tanggal 11 Maret 1966 sampai 22 Mei 1998. Masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembangkan keadaan setelah pemberontakan PKI. Masa Orde Baru mempelopori pembangunan nasional sehingga sering dikenal sebagai masa pembangunan, masa Orde Pembangunan. Dan pelaksanaan UUD 1945 masa reformasi tanggal 22 Mei 1998 hingga sekarang, masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sampai tahun 1998 membuat pemerintahan Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi seperti yang tercantum dalam Pancasila, bahkan juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasar norma dan pasal-pasal UUD 1945. Pemerintah dicemari korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Definisi konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam artian luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang selanjutnya ada sifat konstitusi. Sifat yang pertama adalah fleksibel. Konstitusi fleksibel, konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Dan selanjutnya konstitusi rigid adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Fungsi konstitusi yang pertama ada landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak asasi warga negara. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi. Historis, perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Kalau sosiologis adalah konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. Kalau politis, undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Hal yang dimuat dalam konstitusi yang pertama adalah organisasi negara, hak asasi manusia, proses mengubah UUD, cita-cita rakyat dan ideologi negara, dan yang terakhir, larangan mengubah sifat tertentu dari UUD. Materi konstitusi ada jaminan HAM, susunan ketatanegaraan, pembagian tugas ketatanegaraan. Kilas balik. Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui
negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dewasa ini, banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui hakikat dan makna dari konstitusi tersebut. Terlebih di era globalisasi ini, masyarakat dituntut untuk mampu memilih dan memilah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang konstitusi, diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami, dan melaksanakan segala kegiatan bernegara berlandaskan konstitusi, hingga tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar yaitu keseluruhan aturan dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam arti yang sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Hakikat dan makna pengesahan UUD 1945. Pada 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaan sebagai sebuah negara. Namun terkait pemerintahan yang berdaulat dan wilayah secara yudhistira sesungguhnya baru sah dimiliki dan diakui pada 18 Agustus 1945. Melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden, juga menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Transfigurasi konstitusi dalam hal ini dapat dianggap merupakan piagam kelahiran bagi negara baru, sehingga rela konstitusi dengan negaranya amat erat berkelindah begitu inher dalam menjadi suatu yang mutlak adanya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Kemudian, konstitusi ini pula lah yang menjadikan sebagai basic law dan The Hague Law dalam konstitusi terhadap cangkupan pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Dalam dalih tersebut, konstitusi kemudian dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, sehingga tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifat yang sangat luhur, dengan cakupan konsensus terhadap prinsip-prinsip esensial dalam negara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional bersifat mulia dan notabene adalah dokumen hukum dan politik. Tentang makna konstitusi, yang pertama ada hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Kedua, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa depan yang akan datang. Dan yang terakhir, suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.